Saudara, apa yang akan saya sampaikan, tema ini adalah tema yang agak nyeleneh dan tidak biasanya. Yaitu saya memberi tema abrakadabra. Abrakadabra ini adalah satu sebutan, ya saudara, yang ada pada bahasa kuno Aramik. Karena kita tahu bahwa Nabi Musa menuliskan kitab Kejadian dan 5 kitab, ya saudara, itu dalam bahasa Aramik yang kuno. Saudara, dan ini bahasa sesungguhnya memberikan nuansa yang istimewa. Tetapi nanti saya akan tunjukkan bahwa abrakadabra ini telah diselewengkan oleh pengikut-pengikut Lucifer. Ya saudara. Nah itu sebab saya ingin kembali mengembalikan kepada proforma yang jelas tentang abrakadabra ini. Yang sesuai dengan firman. Ya saudara. Nah, apa maksud dari abrakadabra yang menjadi tema kita? Saudara yang kekasih, kata abrakadabra di dalam bahasa Aramik itu berarti aku mencipta saat aku berfirman. Aku mencipta saat aku bersabda. Jadi itu arti daripada abrakadabra. Ya saudara, kemudian diselewengkan oleh para tukang sulap, para ilusionis, ya, tukang sihir segala macam, saudara, mereka itu menyontek firman dari Tuhan, ya, dari kata asli, aku mencipta saat aku berfirman. I create as I speak, ya, sabda Tuhan. Nah, itu yang akan kita periksa di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sebentar kita akan membaca dari Alkitab kita masing-masing. Kita akan mendapat penjelasan dari kata abrakadabra ini. Mari dibuka dan kita akan membacanya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dengan suara yang nyaring di rumah saudara juga kita akan membaca bersama. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Amin. Para kekasih, inilah ayat 3 di mana saya akan menjelaskan tentang berfirmanlah Allah. Ya sebenarnya disebutkan abrakadabra. Berfirmanlah Allah. Ya saudara. Itu di dalam bahasa Inggris dituliskan maknanya I create as I speak. Aku mencipta ketika aku berfirman. Saudara. Dan ini penting sekali. Bayangin dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat-ayat pertama, Allah sudah menegaskan bahwa firman-Nya berkuasa dan Dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan yang sudah ada dijadikan lebih baik. Jadi dari tidak ada menjadi ada, dan yang berantakan, yang chaos dan kosong. Ayat yang kedua tadi kita sudah baca, ya saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menguasai samudera raya. Saudara, satu keadaan yang chaos dan berantakan banget. Tetapi disitulah, saudara, Tuhan mulai berfirman. Kalau Dia berfirman, Dia menciptakan. Semua katakan, bila Tuhan berfirman, Dia menciptakan sesuatu yang baik. Yaitu terang bagi saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sebab abrakadabra ini, ya, I create as I speak, let there be light. Biarlah ada terang. Ya saudara, semua katakan, biarlah ada terang. Terjadilah terang. Saudara, inilah. Jadi ketika Dia berfirman, pertama-tama Dia menjadikan terang semuanya. Karena gelap, kacau balau tidak karuan. Jadi kalau setiap orang yang mendengar firman dan dia percaya kepada isi sabda Allah ini,
maka dia harus yakin bahwa sebenarnya ketika dia percaya, dia mendengar dan dia percaya kepada firman, dia sedang diciptakan sesuatu di dalam hidupnya yang istimewa, yang bukan gelap, yang bukan abu-abu dan remang-remang, tetapi yang terang benderang. Katakan, tetapi yang terang benderang. Karena itu sifat Allah. Saudara, jadi kalau dia mau memberkati saudara, ketika engkau mendengar firman dan engkau berkata, Tuhan saya kekurangan uang, Tuhan saya tidak sehat, Tuhan saya kurang kuat, Tuhan saya banyak masalah dan pencobaan dan kemustahilan. Maka kalau engkau minta untuk dia berbuat sesuatu, engkau dan saya harus mendengarkan firman-Nya. Katakan, saya harus demikian. Inilah cara Allah yang sangat mudah bagi saya. Jadi kalau saya dan saudara ingin mendapat sesuatu tapi kita tidak suka firman, kita bosan, kita tidak senang mendengar firman terlalu lama, maka saudara dan saya tidak usah minta, karena engkau nggak dapat pasti. Kalau engkau minta, engkau ingin sesuatu yang great, sesuatu yang tidak masuk akal dalam hidupmu, Tuhan mau mengangkat engkau dan engkau ingin Tuhan orang lain kau angkat, engkau permuliakan. Wow Tuhan, saya juga tolonglah kepada saya. Tuhan sekarang menjawab engkau, aku tidak bisa kerja apapun, aku tidak bisa ciptakan apapun kepadamu. Hai anakku, sebelum engkau mendengar firmanku. Jadi firman yang saya sampaikan ini adalah firman yang penuh dengan kuasa, yaitu kuasa menciptakan. Segala yang tidak ada menjadi ada, semua yang berantakan menjadi bagus. Itu sebab Anda dan saya harus tahu apa maksud abrakadabra, yaitu let there be light. Biarlah ada terang. Katakan, biarlah ada terang dalam hidup saya. Ketika saat ini saya mendengar firman, Tuhan menciptakan sesuatu dan teristimewa. Terang. Amin. Nah inilah dia. Saudara yang kekasih. Itu sebab inilah kira-kira lukisan sangat simple pada situasi keadaan itu. Ketika mulai terang diadakan, diciptakan. Abrakadabra, let there be light. Maka terjadilah terang. Ya. Then God said, let there be light, and there was light. Genesis chapter 1 verse 3. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti bahwa ketika Allah berfirman, maka Dia mengadakan, ya, saudara. Dan apa yang Dia mau adakan, Dia firmankan, terjadi seperti firman. Ya, katakan, apa yang Dia firmankan tidak akan meleset. Terjadi seperti firman-Nya. Amin. Saudara harus pegang ini janji. Ketika kita belum mendapat apa yang kita harap, iblis menimbulkan kepada kita orang bisikan-bisikan, enggak mungkin kamu dapat. Kamu itu siapa? Kamu jatuh dosa itu dalam 1 bulan berapa kali? Sehari berapa kali kamu menyakiti hati juru selamatmu, gembalamu yang baik? Enggak mungkin deh kamu mengharap yang baik. Jangan ngimpi. Itu bisikan iblis. Saudara yang kekasih. Itu sebabnya banyak anak Tuhan mulai bimbang dan ragu. Apa benar ya? Ya, aku memang tidak layak ya. Aku orangnya selalu ingin jauh dari Tuhan. Mana bisa aku layak kepadanya? Iblis bilang, tanggung kamu. Sudah sekalian aja kamu ceburkan dirimu dalam dosa, dalam duniawi. Ya, kamu tidak usah berharap sama Allah. Kamu berharap sama aku, kata iblis. Saudara. Nah, kegelapan menutup kita lagi. Dari semula gelap, Tuhan mau bikin terang, nutup lagi gelapnya. Tuhan tidak berdaya membuat sesuatu kepada Anda. Karena Anda tidak mempunyai satu konsentrasi untuk menerima terangnya dan mujizatnya dalam hidup Anda. Di mana Anda mendengar saat ini, peristiwa dan persoalan apapun, problema dan semua kemustahilan yang semacam apapun, bagi Tuhan enteng. Bagi Tuhan tidak ada artinya. Asal engkau dan saya sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Izinkan Dia berfirman.
Amin. Kalau dia berfirman, maka akan ada terang dan mujizat. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Abrakadabra, saudara, Allah, dia mengatakan, I create as I speak. Tetapi saudara yang kekasih, karena ini zaman kuno banget ya, di mana orang-orang menyembah berhala, orang-orang ada pada agama politeisme, yaitu pada Allah-Allah yang banyak, ada batu besar, gunung disembah, ya pohon besar, ada binatang yang besar disembah, sungai disembah dan lain sebagainya. Saudara, Satan, iblis, kepala setan tidak terima. Saudara, dalam naskah-naskah yang sangat kuno, mereka memelesetkan kata abrakadabra dengan kata avada kedavra. Avada kedavra adalah apa? I destroy as I speak. Tuh, kerjaan Tuhan dan kerjaan setan beda ya. Tuhan berkata, I create as I speak. Tapi setan berkata, I destroy as I speak. Create, menciptakan yang baik, yang terang dan mujizat. I destroy, kata setan. Aku menghancurkan. Ketika aku berkata-kata kepada kamu, kamu dengar dan taat pada perkataanku, aku hancurkan. Tuh lihat, saudara. Jadi saudara mesti tahu, iblis selalu ingin satu, meniru sebagus mungkin. Kalau dia tidak mampu meniru sebagus mungkin, dia memberontak sekejam mungkin. Kalau dia tidak bisa mengharmoniskan dan meniru kepada Tuhan, maka dia akan berontak dan dia akan kosok balide. Dia akan kontroversi dengan Allah. Itu sebab kalau ada abrakadabra, maka akan ada avada kedavra. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus mengerti bahwa dari kitab Kejadian saja sudah mulai nampak perlawanan dari Lucifer. Kalau Tuhan mau menyelamatkan sebanyak-banyaknya umat manusia, keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa, iblis gak terima. Aku mau menjatuhkan sebanyak-banyaknya umat manusia. Semua keturunan Adam dan Eva. Jadi saudara, Anda dan saya ini menjadi rebutan dari pihak Allah untuk keselamatan dan dari pihak iblis untuk destroying you. Untuk menghancurkan Anda. Now the decision, a good and a wise decision, just only up to you and me. If we surrender our life to Him, and we take our commandment, and we command all the spirit, the evil spirit, the Lucifer spirit, to go out from our life, in the name of Jesus Christ, I will follow Jesus, and I obey all whatever He command me to do, I will do, because He will create something great for me. That's why I will not receive you, Satan, evil spirit. I resist you, and I command you to go out from my life. Harus ada satu, katakan harus ada keputusan. Dua, harus ada tindakan terhadap iblis. Tidak bisa saya dan saudara hanya berdoa, Tuhan lepaskan hamba dari pengaruh iblis. Hari ini Tuhan, jangan sampai hamba masuk dalam pencobaan. Tidak bisa cuma berdoa saja. Saudara harus bertindak, karena iblis ini bertindak loh. Kalau aku bicara, maka aku menghancurkan. Kamu dengar omonganku, hancur kamu. Itu bisikan dari iblis. Itu sebab saya mau tanya, saudara mau ambil keputusan mendengar suara siapa? Suara siapa? Di rumah jawab, suara Tuhan Yesus. Bila engkau mendapat suara dari Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu para kekasih. Hampir 4 bulan engkau enggak kerja cari duit. Hampir 4 bulan engkau tidak bebas. Hampir 4 bulan engkau menguras tabunganmu. Pedagang-pedagang tidak bisa bebas lagi berdagang. Sebagian pasar, sebagian tempat-tempat penjualan, saudara,
harus ganjil genap, ya harus tidak boleh kalau ada satu aja terinfeksi COVID, maka semua tutup. Saudara, tidak enak ya. Kita melihat di televisi, kalau kami sedang makan itu baru saya nyalain televisi untuk dengar kabar apa ya di luar sana. Saudara, ibu-ibu pedagang menangis, bahkan laki-laki pedagang juga menangis. Tidak bisa cari duit sekarang. Ya, dibatasi sekali. Saudara yang kekasih, jangan pikir cuma pedagang-pedagang kecil dan usaha-usaha UMKM yang kecil dan menengah saja yang nangis. Bos-bos besar juga nangis, saudara. Tak kasih tahu. Itu sebab Anda harus tahu, sekarang siapa yang tidak nangis? Siapa yang tidak hatinya itu gemes dengan keadaan sekarang ini? Aku mau bikin apa? Aku tidak bisa apa-apa sekarang. Nah, sekarang ada janji Tuhan. I create as I speak. Aku menciptakan ketika aku berfirman. Ketika engkau nggak bisa kerja, pelangganmu lari. Engkau tidak bisa dikasih barang. Engkau harus cepat diambil uangnya oleh bosmu, oleh distributormu. Maka apa yang kau harus kerjakan? Harus banyak mendengar firman Tuhan. And let God do His best for you. Biar Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Itu sebab saudara, dengan pendahuluan ini, saya akan bawa Anda kepada apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, buang kerugian di masa lalu. Masa lalu kita 3 bulan ini, atau mungkin sebelumnya kita sudah rugi, ketika kita memasuki tahun 2020, saudara, dan mulai investasi sesuai dengan suara firman tadi. Ya, karena dia berkata, I create as I speak. Aku menciptakan bagi kamu ketika aku berfirman. Jadi sekarang kamu harus investasi anakku, investasi sebanyak-banyaknya firman di dalam hidupmu, engkau untung. Amin. Why? Kenapa mesti? Tadi sudah saya sudah menjelaskan abrakadabra. Ya saudara, itu sebab hal yang nomor 1 dari investasi ini adalah let there be light. Jadilah terang. Adalah terang. Ya saudara, sebelum Tuhan bisa memberkati seseorang, Tuhan mau menilai hati saya dan hati saudara lebih dahulu. Apakah hati saya dan hati saudara remang-remang gelap? Atau hati kita orang ada terangnya? Jadi kalau dia melihat ada terang, maka terjadilah terang. Betul-betul terjadi terang di dalam hidup kita orang. Saudara, maka apa yang dia akan lakukan? Dia baru mau melakukan sesuatu yang besar. Itu sebab apa saja, ayat apa umpamanya saudara membutuhkan kesembuhan. Saudara membutuhkan berkat, saudara yang lain membutuhkan kemenangan terhadap suara iblis, kemenangan terhadap pencobaan. Saudara yang lain membutuhkan isi rumah tangga yang bahagia. Anak-anak muda membutuhkan pasangan hidup. Saudara, ya apa saja engkau boleh terima dari ketika dia berfirman. Dia menginvestasikan firman di dalam hatimu dan engkau bisa mendapat investasi yang besar dari Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab marilah saya ingin mengajak untuk kita mendapat penciptaan-penciptaan baru. Katakan, supaya saya bisa mendapat penciptaan-penciptaan dari firman, saya harus sesuai syaratnya. Amin. Ya saudara, apa saja kalau kita mau, katakanlah kita mau ada apa, kita harus syarat apa. Saya mau kerja pada perusahaan saudara, saudara punya syarat. Saya harus ngikutin. Kalau saya tidak ngikutin, ya saya tidak akan diterima. Ya saudara, syarat itu penting. Tuhan tidak kasih obral supaya Anda dan saya begitu aja menerima. Ya siapa bilang? Itu cerita anak-anak sekolah minggu. Ya saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti syaratnya aku mendapat penciptaan-penciptaan
dari ketika ia berfirman dan aku sedang duduk mendengar saat ini, ada beberapa syarat. Dan itu mudah sekali. Katakan syaratnya mudah. Mari kita akan membaca bersama ayat yang kita akan baca dari kitab Mazmur. Pasal 92 ayat 14 dan 15. 1, 2. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Kata ditanam itu satu investment, satu investasi. Saudara menanam modal kan? Nah, kita ditanam di pelataran halaman rumah Allah. Berarti saya harus menanam modal. Saudara, saya harus menginvestkan. Saudara, maka saya akan bertunas sampai masa tua. Tunas itu masa muda, masa bakal, masa remaja, masa anak, itu masa tunas. Sampai masa tua pun, semua katakan, dari muda sampai tua, saya akan berbuah lebat dalam kesuburan ilahi. Amin. Tuh lihat, ini perjanjian lama loh saudara. Tuhan sudah berjanji barang siapa mau ditanam di baitnya, dia akan bertunas dan dia akan berbuah. Dan sampai tua pun ya, dia masih berbuah. Katakan masih berbuah. Berarti sejak saya muda sampai saya meninggal, saya produktif, berbuah lebat. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya akan mengajak saudara untuk membuka dalam Ulangan pasal 26 ayat 7, 8 dan 9. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 7 sampai 9. Kita akan baca 1, 2. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semua katakan luar biasa. Saudara, orang yang percaya pada perjanjian Tuhan itu bisa dapat yang luar biasa. Halo, amin apa tidak? Iya. Jadi sekarang tergantung saya, tergantung saudara. Karena janji ini luar biasa banget. Dan sudah terbukti, Tuhan kasih tunjuk. Bukti pertama adalah dia mengeluarkan bangsa budak Israel dari Mesir. Supaya apa? Ini menjadi contoh. Semua bangsa kagum dan heran. Jadi ketika mereka itu keluar dari Mesir, bangsa-bangsa sekitar mendengar kisahnya bahwa Tuhan itu menggocok bangsa Mesir dengan 10 malapetaka. Dan yang terakhir paling dahsyat, yaitu anak sulung laki-laki pada mati semua, baik manusia baik hewan. Dahsyat sekali. Itu raja-raja dan bangsa-bangsa sekitar mendengar loh saudara. Belum ada internet saudara, belum ada telekomunikasi, belum ada kabel. Saudara yang kekasih, ini kisah kembali direview saudara dalam kitab Ulangan. Makanya nama kitab ini adalah Ulangan judulnya. Karena diulangi kembali semua mujizat dan riwayat historical daripada bangsa Israel ini. Ya,
Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Semua katakan, bila saya berseru kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah dan penderitaan saya, di tengah-tengah wabah COVID ini, saya percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan mengabulkan permintaan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Lalu Tuhan yang mendengar mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Ayat 8 luar biasa. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Katakan, tangan Tuhan yang kuat, lengan Tuhan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda, serta mujizat-mujizat. Siapa yang ingin mendapat ini, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Coba. Jadi saudara mesti tahu, dengan kekuatan Allah yang dahsyat inilah, maka terjadi sesuatu breakthrough yang hebat. Pantaslah banyak orang-orang pada mau mengikut bangsa Israel. Saudara yang kekasih, kita melihat ada 3 pokok dari hal ini. Yang pertama, Tuhan melihat sengsara, kesukaran, dan tindasan. Semua tidukan saya. Tuhan Allah pasti melihat segala kesengsaraan saya, tindasan saya, dan kesukaran saya. Jadi saudara mesti tahu, dia bukan cuma bisa bersabda bicara. Ya, abrakadabra, I create as I speak. Bukan cuma bicara, tetapi dia melihat. Matanya mengawasi kita orang. Dia bukan tidak ngelihat, cuma dengar aja. Dia matanya melihat kepada saudara. Matanya melihat kepada saya. Kurang apa coba? Kita mempunyai Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Ketika kita mengalami kesukaran, kita cuma bisa bilang, Tuhan ini cuma sementara. Ini gak akan lama Tuhan. Engkau tahu selama sekian lama ini hamba punya keuangan merosot sekali. Ini tidak akan lama, engkau akan segera memberkati hamba luar biasa. Amin. Yang percaya angkat tangannya. Ya Bapa yang baik, COVID-19 mengajari kami sesuai dengan firman untuk kami mencari sabdamu, untuk memperhatikan perkataanmu, untuk kami menolak bisikan iblis dan suara iblis yang hanya mendestroy kami, yang hanya menghancurkan kami. Dalam nama Yesus, melalui teguran firman ini, kami tidak mau mendengar lagi bisikanmu, hai iblis. Dalam nama Yesus, aku hancurkan engkau. Bukan engkau yang menghancurkan, aku yang menghancurkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia.